Halo semuanya, ya kembali lagi bersama Rian di sini. Ya, Rian akan bagi untuk aplikasi transportasi online ya. Di sini Rian akan compare atau bandingkan dari 4 aplikasi yang saat ini di Indonesia sedang baik ya, bagus begitu untuk transportasi online ya. Jadi di sini akan ada pembahasan mengenai masing-masing tarif di antara 4 aplikasi ini. Ada Grab, Maxim, Gojek, dan InDriver ya tentunya. Untuk saat ini teman-teman nanti bisa cek dari simulasi ataupun percobaan transportasi di aplikasi teman-teman ya. Yang pertama kita akan bahas mengenai Maxim. Maxim untuk pengemudi di sini ya. Kita akan buka. Nah, untuk Maxim sendiri transportasi di sini layanannya ada baik ya tentunya untuk motor, pengguna motor, kemudian ada car, mobil ya, jadi bisa dipilih mobil juga. Ada delivery ya, ini untuk pengantaran ataupun kurir ya. Di sini bisa food and shop, ini untuk order makanan atau pembelian barang seperti itu. Ada delivery ataupun car delivery ya. Kemudian ada juga layanan dari live. Live ini seperti message ataupun spa ya, dan cleaning juga, maksudnya untuk pembersihan, cleaning service seperti itu ya, dan juga laundry. Nah ini juga ada layanan kargo. Di Maxim juga tersedia layanan kargo dengan muatan di dalam kota ataupun ke luar kota ya. Oke, untuk di Maxim sendiri ini ada fitur ya reservasi ya. Di sini dijadwalkan begitu ya. Jadi teman-teman sebagai pengguna Maxim bisa memesan untuk transportasi, bisa untuk men-setting ataupun reservasi di tanggal berapa, contohnya besok ya, di jamnya jam berapa, ini jamnya 00 jam, terus kita bisa sesuaikan misalnya di pukul 12 siang, di tanggal 18 contohnya 12 siang ya, bisa dilihat nanti. Nah di sini contohnya kita klik OK. Nah nanti kita tinggal masukkan saja titik penjemputannya di mana begitu. Kemudian teman-teman bisa masukkan juga tujuannya ya. Untuk pembayarannya di Maxim saat ini ya tersedia pembayaran tunai, untuk non tunainya belum tersedia ya. Oke, jadi itu layanan di Maxim ya. Ini buat teman-teman belum pernah menggunakan Maxim, bisa di-download ya untuk tahu perjalanan seperti apa dengan Maxim ya. Kemudian apabila sudah memesan nanti akan muncul di perjalanan sini, di menu perjalanan ya. Teman-teman juga bisa favoritkan dari tempat ataupun perjalanan yang pernah teman-teman gunakan. Di sini difavoritkan bisa ya, diklik bintang begitu. Kita lihat di menu di sini ya. Ini ada pengaturan di sini, areanya mana ya, untuk temanya bisa disesuaikan. Kemudian ada ini dukungan, tentunya bisa kita lapor ke customer service dari Maxim apabila memang ada informasi yang perlu kita tanyakan ya, seperti ini tertinggal kendaraan, tidak ada alamat ya, seperti itu ya. Ini di menu dukungan begitu. Lanjut di Maxim, nah di sini pembayaran non tunai. Sebenarnya ini untuk pembayaran sendiri ya, kebanyakan memang menggunakan tunai ya, semua menggunakan cash. Namun bisa juga teman-teman apabila mendapatkan bonus ya, contohnya dari bonus ajakan ataupun referral, teman-teman bisa gunakan bonus tersebut ya, begitu ya. Di Maxim seperti itu ya teman-teman ya. Untuk layanan card juga, ini mobil bisa teman-teman untuk gunakan. Nah jadi terlihat seperti apa, ini card untuk perjalanan seperti biasa ya, ini untuk rombongan misalnya, ataupun ini rental ya, begitu ya. Itu kurang lebih dari aplikasi Maxim ya. Jadi nanti kita akan bandingkan harga di Maxim dengan di 3 aplikasi lainnya ya, Gojek, Grab, dan juga InDriver. Contohnya kita masukkan di sini alamat penjemputannya, kita masukkan Ragunan
contohnya ya, karena saat ini Rian berada di Ragunan. Kita akan cari, kita akan bandingkan juga ya dengan aplikasi lainnya. Contohnya kita tujuannya kemana? ITC Kuningan, misalnya kita ke Kuningan ya. Ya, kita cari ITC Kuningan. Oke, jaringannya ya kurang nih. Ya, kita coba cari. Oke, ini ada misalnya ke Kuningan. Ini estimasi untuk baiknya ataupun layanan driver dari motor. Di sini estimasinya sudah terlihat teman-teman ya, 27.900 atau biasanya digenapkan 28.000 ya. Jadi nanti teman-teman bisa klik memesan, kemudian nanti waktunya kapan nih, apakah reservasi atau saat ini. Contohnya saat ini 27.000 ya. Oke, kita bandingkan dengan aplikasi lain. Saat ini kita bandingkan dengan contohnya menggunakan Gojek ya. Tentu Gojek ini masih diminati masyarakat Indonesia ya, karena memang Gojek salah satu yang terbaik di antara yang lain. Namun perlu diingat juga untuk biasanya masyarakat kita ini lebih mengutamakan dari harga tentunya ya. Kita pesan untuk go ride-nya, contoh dengan alamat yang sama ya, tujuan yang sama. Oke, ini ya. Oke, ini misalnya kita dari tadi ya, yang Ragunan tadi, dari Ragunan pintu masuk. Oke, di sini Ragunan, kemudian ya pintu utama. Oke, lanjut. Kita lokasi ke ITC Kuningan. Ya, di sini teman-teman bisa bandingkan ITC Kuningan. Contoh di sini. Ini harganya langsung terlihat ya. Oke. Untuk go ride sendiri 35.000 ya. Kemudian ada go-kart 46.000 dan seterusnya ya. Sini sudah terlihat harga estimasinya berapa di jam saat ini, jam 11 siang. Jadi tadi kita cek untuk Maxim 27.000 ataupun 28.000, kemudian untuk Gojeknya 35.000. Jadi memang jauh ya, di bawah rata-rata untuk harga dari Maxim sendiri. Gimana kalau untuk transportasi lain? Kita coba cek di Grab ya. Di Grab sendiri ini kita kita pilih motor sama ya. Untuk ini di Grab ada Protek seperti ini ya, kita setuju saja. Kemudian ini lokasinya kita pilih Ragunan tadi ya, agar sama dengan yang tadi kita cek. Oke, pintu ya Marga Satwa. Oke, gerbang utama kita pilih. Untuk ITC Kuningan berapa kira-kira harga dari ya, kita lobby utama, kita cek harganya berapa perkiraannya. Oke, sudah terlihat di sini harganya 33.000, sebenarnya 34 ya, karena pakai promo. Di sini kita hilangkan promonya, gunakan nanti ya. Harganya sudah terlihat 34.000 ya. Di Grab sendiri bisa menggunakan saldo OVO begitu. Ini terlihat untuk Grabback-nya 34.000, GrabCar-nya 46.000 ya. Jadi berbeda sedikit dengan Gojek ya. Gojek 35.000. Namun untuk Maxim memang masih di bawah harga mereka ya, harga pasarannya ya. Oke, itu aplikasi Gojek dan Grab. Kemudian ini kita cek di aplikasi dari InDriver yang saat ini mungkin teman-teman sudah mengetahuinya. Ini layanan aplikasi transportasi online juga. Kita Ragunan, kemudian destinasinya kita cek ITC Kuningan. Kira-kira berapa ya tarifnya ya? Apakah sama ataupun berbeda? Oke, di sini tarifnya
Rata-rata 29.000 ya di sini. Nah, jadi di ITC Kuningan, dari Ragunan ke ITC Kuningan menggunakan InDriver sendiri, terlihat harga rata-rata transportasinya disarankan 29.000 gitu. Rian orderan dari Maxim ya. Nanti kita lanjut. Oke, kita lanjut ya. Sorry tadi Rian antar penumpang dulu ya. Tadi dapat orderan dari Maxim. Ya. Yang ini dari Ragunan ke daerah Jagakarsa. Dia kasih 15.000 sih. Jadi teman-teman ya, kembali kita ke video yang kita bahas. Untuk ya informasinya, jadi tadi kita sudah cek masing-masing dari aplikasi ya, baik itu Grab, Gojek, dan Maxim ya. Terakhir tadi kita cek InDriver, di sana ditulis 29.000. Namun biasanya ini penumpang dari InDriver sendiri bisa memberikan ongkos, harganya bisa diedit ya. Jadi ini kekurangan dari aplikasi ini sendiri ya, ataupun misalnya bisa jadi ini kelebihan dari aplikasi InDriver ya, karena bisa dia turunkan harganya sesuai yang dia mau, seperti itu ya. Contohnya 25.000 ya, jadi nah begitulah. Cuman tapi kasihan juga sih untuk driver dari InDrivernya sendiri ya, karena memang harga rata-rata sendiri kita tahu harganya di sini tulisannya 29.000, namun penumpang ataupun pengguna dari InDriver bisa mengedit dalam tanda petik ya, untuk harga dari harga sewanya ataupun harga perjalanannya bisa diedit. Nah, kembali nanti memang di InDriver ada penawaran harga, contohnya seperti itu. Nah, kita coba ya, kita coba berikan harga oke 26.000 ya contohnya. Ketika kita minta kendaraan, maka di sini nanti akan kita minta oke. Kita coba demo ya di sini ya. Ini ada informasi bahwa untuk nanti akan dicarikan pengemudi ya. Jadi pengemudi ataupun driver dapat memberikan penawaran harga ya. Contohnya seperti ini, bisa kita tolak harganya atau kita terima ya dengan harga berapa yang ditawarkan oleh driver sendiri ya, begitu. Itu kelebihan dari InDriver sendiri ya. Iya, kita bisa pilih untuk jaraknya ya, berapa. Kita juga bisa cek dari rating pengguna dari driver itu sendiri, apakah ratingnya, kan di sini ada bintang ya, misalnya 5 berarti ratingnya bagus, begitu ya. Contohnya seperti itu ya. Oke, kita batalkan demonya. Kita batalkan. Jadi kelebihan dari InDriver seperti itu ya. Jadi harganya bisa kita sesuaikan dengan kantong yang kita punya ya. Tapi Rian sarankan untuk harga sesuai dengan harga yang disarankan dari aplikasi InDriver ya, yaitu 29.000 tadi ya. Jadi dari 4 aplikasi ini teman-teman, di sini jelas untuk harganya memang Maxim di bawah dari 3 aplikasi lainnya ya. Karena memang Maxim ini masih baru, jadi mungkin harganya akan seperti ini ya, harga promosi ya. Mungkin tidak tahu ke depannya apakah akan disamakan dengan 3 aplikasi lainnya ya, atau sesuai dengan keputusan dari Menteri, yaitu maksudnya untuk harga rendah ya. Jadi bisa nanti dia harga minimal begitu ya. Nanti akan bersaing mungkin ke depannya ya.
Itu untuk Maxim, InDriver, kemudian ada Gojek dan Grab ya. Masing-masing aplikasi mempunyai kelebihan teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunakan ataupun bisa memilih aplikasi mana yang teman-teman ingin gunakan sebagai perjalanan transportasi teman-teman ya. Begitu. Di video selanjutnya Rian akan bahas tentang aplikasi Maxim untuk driver kembali ya. Kemarin sempat juga sudah dibahas untuk secara lengkap dari aplikasi drivernya ya. Taksi driver namanya ya di sini. Sudah Rian bahas di video sebelumnya, dan juga Rian juga sudah pernah bahas untuk aplikasi dari InDriver sebagai drivernya ya, atau sebagai pengemudi. Teman-teman bisa cek di video Rian sebelumnya. Mungkin itu saja yang bisa Rian sampaikan ya tentang perbedaan dari masing-masing aplikasi, harga, kemudian yang lainnya. Ini sedikit saja ya, karena memang teman-teman bisa tentukan sendiri untuk mana yang menjadi prioritas dari. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video Rian selanjutnya. Jika suka bisa tinggalkan like dan komentar ya. Apabila ada pertanyaan boleh dislike juga untuk sebagai kritik dan pelajaran buat Rian di video selanjutnya ya. Bantu channel Rian untuk terus berkembang teman-teman ya, dengan klik tombol subscribe-nya di yang merah ya, nyalakan loncengnya supaya nanti dapat pemberitahuan tentang video terbaru dari Rian Driver ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Rian cabut.